Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas C mata kuliah Psikologi Positif Terapan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi terkait dengan meaning atau makna hidup, purpose, tujuan hidup, gratitude, kebersyukuran, dan wisdom, kebijaksanaan. Nah, adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Sahwa Ainul Makfirah, Nurlail Hasbi, Muhammad Setiawan Sahib, Asmaya Fahrisya, Mawaddah Nur Afifah, dan saya sendiri Marwah Reza Pahlevi. Baik, langsung saja materi yang pertama itu ada konsep teori dari meaning. Nah, atau makna hidup. Sejak awal peradaban manusia, manusia itu berusaha sebenarnya untuk memberikan arti pada kehidupannya melalui berbagai sistem sosial dan budaya, seperti agama, ritual, bahasa, dan simbol. Semua hal itu berfungsi untuk membuat hidup terasa terarah, dapat diprediksi, dan bisa dipahami. Ketiga, ketika kajian ilmu psikologi muncul, makna hidup dipelajari sebagai suatu proses psikologis yang dapat membantu seseorang merasakan bahwa hidupnya memiliki tujuan yang jelas dan dapat dimengerti. Tahun 1985, Frankl menjadi tokoh utama yang menghubungkan teori, terapi, dan riset psikologi mengenai makna hidup. Melalui logoterapi, ia menyatakan bahwa motivasi utama manusia adalah will to meaning, yaitu dorongan untuk menemukan makna di dalam hidup. Makna hidup itu bisa ditemui dari berbagai karya, pengalaman, dan sikap terhadap penderitaan. Ia juga menyebutkan bahwa apabila individu kehilangan tujuan, itu bisa menjadi penyebab utama dari gangguan psikologis, utamanya di era modern. Selanjutnya ada Baumeister and Fols tahun 2002, di mana ia mengemukakan konsep bahwa esensinya meaning itu adalah koneksi yang menghubungkan hal-hal yang secara fisik terpisah menjadi sesuatu yang bermakna. Contohnya uang, pernikahan, dan identitas sosial. Makna hidup dari konsep Baumeister and Foss tahun 2022 itu menjelaskan bahwa meaning itu suatu hal yang relatif stabil, yang dapat membantu individu menafsirkan dan menata kehidupannya di tengah perubahan biologis yang dinamis. Nah, makna hidup dapat ditemukan pada berbagai tingkat, mulai dari aktivitas sehari-hari hingga nilai dan tujuan jangka panjang. Dalam konsep Baumeister dan Foss tahun 2002 ini, makna hidup juga digambarkan bahwa ketika individu berada pada tingkat tinggi terkait dengan makna yang dicapai, maka semakin besar pula rasa kepuasan serta pemenuhan hidup yang dirasakannya. Selanjutnya ada Stiger tahun 2012, di mana ia mengembangkan konsep tentang meaning in life dalam psikologi positif. Di mana meaning in life ini maksudnya adalah perasaan bahwa hidup seseorang itu dapat dipahami, penting, dan memiliki tujuan. Selanjutnya, ada 4 kebutuhan utama yang dikemukakan berdasarkan dari konsep meaning Baumeister dan Fols tahun 2002, di mana keempat kebutuhan utama ini dijelaskan sebagai individu yang berhasil memenuhi keempat kebutuhan utama akan cenderung merasa hidupnya sangat bermakna, sedangkan kekosongan pada salah satu kebutuhan itu akan membuat hidup mereka terasa kurang berarti. Adapun keempat kebutuhan ini, yang pertama itu ada purpose, yaitu tujuan, di mana meaning itu memberikan arah, menghubungkan peristiwa sekarang dengan hasil yang akan ada di masa depan. Bisa berupa goals, bisa berupa fulfillments, dan juga kebahagiaan, cinta, kehidupan, bahkan kehidupan setelah kematian. Nah, selanjutnya ada values atau nilai, yang dimana values ini menjadi standar moral yang memberikan makna dan justifikasi atas suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Nilai ini akan membantu individu membedakan yang mana yang benar dan mana yang salah, dan meminimalkan rasa bersalah serta rasa cemas yang dirasakan. Terus ada self-worth atau harga diri. Perasaan bahwa diri berharga atau bermoral bisa dicapai secara individu dan juga bisa dicapai secara kolektif. Terus ada efikasi atau kontrol, di mana keyakinan bahwa seseorang itu dapat membuat perbedaan, mempengaruhi hidup dan lingkungannya. Tanpa efikasi,
tujuan dan nilai tidak akan terasa karena individu itu akan kesulitan dalam mewujudkan tujuan dan nilai yang diyakininya. Berikut merupakan tiga dimensi makna hidup yang dikemukakan oleh Stiger pada tahun 2012. Yang pertama yaitu presence of meaning, sejauh mana seseorang merasa hidupnya bermakna dapat dipahami dan memiliki tujuan. Orang yang memiliki presence meaning yang tinggi cenderung memiliki tingkat stres yang rendah. Kemudian dimensi yang kedua yaitu source of meaning, yaitu sumber-sumber makna, terutama hubungan dengan orang lain seperti keluarga dan sahabat. Yang ketiga yaitu search of meaning, yaitu hasrat untuk menemukan dan memperkuat pemahaman tentang makna dan tujuan hidup. Terdapat beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu konteks sosial budaya. Dalam era modernitas, banyak sumber untuk menemukan makna hidup, misalnya melalui karir, pekerjaan, dan berbagai cara untuk mencapai efikasi dan memperoleh harga diri. Tetapi, modernitas juga menimbulkan apa yang disebut sebagai gap value, yaitu kesenjangan antara nilai tradisional dan baru. Kemudian yang faktor kedua yaitu penderitaan atau suffering, yaitu menjadi pemicu penting dalam pencarian makna dan proses coping psikologis. Nah, menemukan makna dalam penderitaan dapat membantu proses coping dan penyesuaian psikologis terhadap situasi yang sulit. Kemudian faktor yang ketiga yaitu meaning making, yaitu proses aktif merevisi pengalaman hidup melalui benefit finding dan sense making. Apa itu benefit finding? Benefit finding adalah menemukan sisi positif dari kesulitan. Kemudian sense making adalah menemukan sisi positif dengan mengaitkannya pada segi agama. Eh, misalkan kita itu meyakini kalau segala sesuatunya itu terjadi karena kehendak Tuhan. Kemudian em, faktor yang keempat yaitu biologi dan kognisi, di mana otak manusia secara alami menghubungkan informasi dan membentuk narasi bermakna. Nah, secara biologis otak manusia itu secara alami berfungsi eh, menghubungkan informasi tersebut bahkan sejak usia dini atau bahkan pada saat kita masih anak-anak, eh, kita sudah menunjukkan dorongan dan memberikan makna terhadap dunia sekitar kita menggunakan bahasa ataupun simbol. Kemudian faktor yang kelima itu health dan well-being. Proses meaning making berkontribusi positif terhadap kesehatan fisik maupun mental. Ya, penelitian menunjukkan bahwa proses meaning making ini berkontribusi terhadap fisik dan mental, yaitu pada aspek fisik makna hidup berkaitan dengan peningkatan imunitas, kemudian eh, sehingga menyebabkan pemulihan lebih cepat. Kemudian pada aspek psikologisnya makna hidup itu dapat menurunkan distress sekaligus meningkatkan well-being atau kesejahteraan subjektif. Materi kedua yaitu penelitian terkait. Terdapat tiga penelitian yang terkait dengan meaning ini. Yang pertama yaitu yang dilakukan oleh Zhang dan kawan-kawan pada tahun 2003, yaitu keyakinan dunia adil berhubungan positif dengan makna hidup remaja Tiongkok melalui pemenuhan kebutuhan psikologis dasar. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan Sanchez, Ruiz dan kawan-kawan pada tahun 2021, di mana trait emotional intelligence meningkatkan well-being melalui meaning-centered coping selama pandemi di Lebanon. Kemudian yang ketiga yaitu Henselman dan King pada tahun 2020, di mana makna hidup mencakup coherence, purpose, dan signifikan yang dapat dikembangkan melalui pengalaman dan refleksi. Materi selanjutnya yaitu eh, purpose. Oke, baik saya akan menjelaskan terkait bagaimana itu konsep teori purpose atau bisa dikenal dengan tujuan. Nah, adapun yang pertama yaitu Erikson tahun 1968. Nah, gagasan mengenai purpose ini sendiri
dalam psikologi pertama kali dikenalkan secara sistematis oleh Erik Erikson. Nah, Erik Erikson ini sendiri dalam teori perkembangannya, perkembangan psikososialnya pada sekitar tahun 1950 sampai 1960-an, nah menekankan bahwa purpose sendiri adalah kualitas psikososial yang muncul pada tahap inisiatif. Nah, versus guilt dalam masa anak-anak. Kemudian ketika anak mulai belajar, merencanakan dan mewujudkan niat mereka, namun konsep ini semakin matang pada tahap identity versus role confusion di masa remaja. Nah, ketika individu berupaya membangun identitas yang koheren melalui orientasi hidup jangka panjang. Dengan demikian, Erikson dapat dikatakan sebagai tokoh pertama yang secara eksplisit mengaitkan purpose dengan perkembangan identitas dan arah kehidupan. Nah, yang kedua ada Frankl tahun 1963. Nah, tidak hanya melihat purpose sebagai hasil perkembangan identitas, tetapi Frankl juga melihat purpose sebagai kebutuhan eksistensial utama dalam manusia. Nah, dalam kerangka logoterapi, dorongan mendasar manusia adalah will to meaning, yaitu kehendak untuk menemukan makna yang membuat hidup itu layak untuk dijalani. Nah, dengan demikian, purpose sendiri dipahami sebagai fondasi eksistensial yang memberikan daya tahan psikologis bahkan dalam penderitaan yang ekstrim, sebagaimana ditujukan dalam pengalamannya di kamp konsentrasi. Nah, selanjutnya yang ketiga ada Maslow 1968. Nah, di mana Maslow ini sendiri menempatkan purpose dalam kerangka hierarki kebutuhan, khususnya pada tahap aktualisasi diri dan transendensi. Nah, menurut Maslow sendiri mengatakan bahwa purpose merupakan arah bagi individu untuk merealisasikan potensi yang tertinggi sekaligus memberikan kontribusi bagi uh, sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya yang keempat ada Rogers tahun 1961. Nah, Rogers sendiri menambahkan bahwa individu yang berfungsi sebagai penuh atau fully function person, di mana hidup dengan tujuan yang bermakna, terbuka pada pengalaman, dan berorientasi pada pertumbuhan. Dengan demikian, dalam perspektif humanistik, purpose dipandang sebagai inti dari perkembangan manusia menuju pemenuhan potensi yang tertinggi. Kemudian yang kelima ada Damon, Menon, dan Brong tahun 2003. Nah, memasuki dekade tahun 2000-an, uh, Damon, Menon, dan Brong sendiri merumuskan purpose sebagai niat yang stabil dan umum untuk mencapai suatu yang bermakna bagi diri sekaligus memberikan dampak pada dunia di luar diri. Nah, definisi ini sendiri menegaskan dua dimensi sebagai kunci manifung to the self, di mana bermakna bagi diri, dan consequence beyond the self, di mana memberikan kontribusi melampaui diri sendiri. Nah, kemudian ada Martella dan Strager tahun 2016. Nah, di sini Martella dan Strager membedakan meaning in life ke dalam tiga komponen, yaitu signifikansi, coherence, dan purpose, yang menegaskan bahwa purpose sendiri adalah aspek dari pengalaman hidup yang bermakna. Sementara itu, oke, lanjut aspek-aspek dan tujuan hidup. Yang pertama, di sini bisa kita lihat ada sekitar 6 aspek-aspek dan tujuan hidup dari purpose. Nah, kita bahas yang pertama terlebih dahulu.
dimensi identitas. Nah, Erikson 1968 menempatkan purpose sebagai bagian integral dari perkembangan identitas pada tahap psikososial individu yang menumbuhkan arah jangka panjang. Hmm, Jangka panjang yang konsisten agar dapat membangun identitas diri yang stabil. Nah, purpose sendiri dalam konteks ini menjadi penuntun bagi pilihan hidup dan keputusan penting sehingga berfungsi sebagai kompas psikologis dalam perjalanan perkembangan manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua ada dimensi eksistensial, di mana Frankl 1963 mengatakan melalui logoterapi menekankan bahwa inti motivasi manusia adalah pencarian makna hidup. Nah, purpose di sini dilihat sebagai kebutuhan eksistensial yang mendalam yang memungkinkan individu uh, untuk bertahan menghadapi penderitaan, mengatasi kekosongan hidup, dan membangun ketahanan psikologisnya sendiri. Nah, dengan kata lain, purpose sendiri memberikan jawaban fundamental atas pertanyaan untuk apa saya hidup. Oke, kemudian yang ketiga ada aktualisasi diri oleh Maslow 1968 dan Rogers 1961. Nah, dalam perspektif humanistik sendiri, purpose merupakan bagian dari aktualisasi diri, yaitu dorongan untuk mengembangkan potensi dan menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Nah, Maslow sendiri menekankan bahwa setelah kebutuhan dasar terpenuhi, manusia terdorong untuk mencapai pertumbuhan psikologis. Nah, termasuk orientasi transendensi, yakni kontribusi yang melampaui kepentingan pribadi. Nah, Roger sendiri menambahkan bahwa purpose berhubungan dengan keterbukaan, otentisitas, dan orientasi pada pertumbuhan yang sehat. Kemudian yang keempat yaitu dimensi makna personal dan kontribusi sosial. Nah, Diamond DKK 2003 menekankan bahwa mengidentifikasi dua ciri esensial purpose. Yang pertama yaitu memberikan makna bagi individu itu sendiri, yang kedua mengandung kontribusi nyata bagi dunia, dan yang ketiga adalah mengandung kontribusi nyata bagi dunia. Nah, yang ketiga, dengan demikian, purpose sendiri bukan sekedar tujuan pribadi, tetapi juga mencakup kepedulian sosial yang membuatnya lebih bermakna. Kemudian yang kelima adalah koherensi, signifikansi, dan orientasi tujuan. Martella dan Strager 2016 menyusun tiga komponen kunci dari purpose. Yang pertama yaitu koherensi, di mana kemampuan individu memahami kehidupan secara utuh dan teratur. Kemudian yang kedua yaitu signifikansi, di mana keyakinan bahwa hidup memiliki arti penting dan bernilai. Kemudian yang terakhir yaitu orientasi tujuan. Nah, di mana arah yang jelas dan untuk menuntun perilaku dan keputusan. Kemudian yang keenam atau yang terakhir yaitu dimensi prososial atau beyond the self orientation oleh uh, Bandik 2011. Nah, Bandik sendiri menekankan bahwa purpose memiliki inti prososial yaitu orientasi untuk melampaui kepentingan diri sendiri atau beyond the self. Nah, hal ini menekankan bahwa tujuan hidup yang bermakna bukan hanya untuk kesejahteraan individu, tetapi juga untuk memberi kontribusi pada orang lain, komunitas, maupun dunia secara lebih luasnya. Oke, demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Asmaya Farisya S. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang ada pada kelompok saya.
materi yang akan saya sampaikan yaitu faktor yang mempengaruhi tentang tujuan hidup, di mana ada 3 faktor yang mempengaruhi tujuan hidup. Yang pertama ada spiritual dan religiusitas. Faktor ini menjelaskan hubungan personal dengan Tuhan atau sistem keyakinan tertentu yang memberi arah makna dan kerangka moral bagi hidup. Menurut Frankl, tahun 1959, dalam logoterapi menegaskan bahwa manusia dapat menemukan makna bahkan dalam penderitaan melalui nilai-nilai spiritual. Spiritualitas membantu individu melihat penderitaan sebagai sesuatu yang bermakna dan memberi motivasi untuk bertindak sesuai nilai-nilai luhur. Yang kedua ada kebebasan. Menurut Sartre 1943 menyebutkan bahwa manusia itu dikutuk untuk bebas. Artinya manusia selalu memiliki pilihan untuk menemukan arah hidupnya meskipun terkait kondisi biologis, sosial, dan psikologis. Dan yang terakhir atau ketiga, tanggung jawab. Kesediaan individu menerima akibat dari keputusan dan pilihan hidupnya itu, menurut Frankl 1967, kebebasan tanpa tanggung jawab itu hanya melahirkan nihilisme, sedangkan dengan tanggung jawab, kebebasan menjadi sarana untuk menciptakan hidup yang bermakna positif. Kemudian saya akan menjelaskan tentang penelitian yang terkait dengan tujuan hidup. Yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Yang Sudansi tahun 2023 dengan judul Belief in a Just World, a Meaning in Life Among China's Adolescents, The Mediating Role of Basic Psychological Needs Satisfaction, menunjukkan bahwa baik keyakinan dunia adil secara pribadi maupun keyakinan dunia adil secara umum berhubungan positif dengan makna hidup pada remaja Tiongkok. Nah, hasil dari studi ini menemukan bahwa hubungan tersebut dimediasi secara signifikan oleh kepuasan kebutuhan psikologis dasar yang mencakup otonomi, kompetensi, dan keterhubungan sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa meaning in life ini tidak hanya dipengaruhi oleh keyakinan kognitif tentang keadilan dunia, tetapi juga sangat ditentukan oleh kondisi psikologis yang mendasar. Nah, yang kedua ada penelitian yang dilakukan oleh Liu Li, Su, Wang, dan Qin tahun 2025 dengan judul Adolescence Academic Achievement and Meaning in Life, The Role of Self-Concept Clarity. Di sini dia menunjukkan bahwa hubungan antara prestasi akademik dengan meaning in life itu pada 1032 satu remaja SMP di Tiongkok dapat mempertimbangkan peran moderasi self-concept ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prestasi akademik berhubungan positif dengan kedua dimensi makna hidup, yakni presence of meaning, kehadiran makna, dan search of meaning, pencarian makna. Lebih lanjut, self-concept clarity terbukti memoderasi hubungan tersebut, di mana remaja dengan kejelasan konsep diri yang tinggi menunjukkan pengaruh yang lebih kuat antara prestasi akademik dan makna hidup dibanding dengan remaja yang memiliki kejelasan konsep diri yang rendah. Dan kemudian yang terakhir ada penelitian yang dilakukan oleh Boreham dan kawan-kawan tahun 2023. Ini menjelaskan bahwa menganalisis secara sistematis hubungan antara tujuan hidup dengan tingkat depresi dan kecemasan dengan menggabungkan data dari puluhan studi sebelumnya. Hasil meta-analisisnya ini menunjukkan bahwa individu dengan tujuan hidup yang lebih tinggi cenderung memiliki gejala depresi dan kecemasan yang lebih rendah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gratitude. Gratitude atau kebersyukuran, di mana menurut McClough dan kawan-kawannya tahun 2021 menjelaskan bahwa rasa syukur itu merupakan respon individu terhadap perilaku moral sekaligus menjadi motivasi terjadi perilaku moral tersebut. McClough
Hans dan Sang tahun 2002 mendefinisikan lagi tentang bersyukur sebagai kecenderungan umum untuk mengenali dan merespon kebaikan orang lain atas pengalaman dan hasil positif yang telah diterima. Nah, menurut McLeod dan kawan-kawan tahun 2003, mereka mendefinisikan rasa syukur sebagai emosi, sikap, kebijakan moral, kebiasaan, ciri kehidupan, atau respon coping. Kata syukur itu berasal dari akar kata Latin yaitu gratia, yang berarti anugerah, keunggulan, atau ekspresi syukur. Nah, syukur ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama, ada fungsi barometer moral, yaitu respon yang muncul saat individu menyadari bahwa dirinya telah menerima manfaat dari tindakan moral orang lain. Yang kedua, ada fungsi motif moral, di mana memotivasi individu yang bersyukur untuk berperilaku prososial terhadap pemberi kebaikan maupun orang lain. Dan yang terakhir, ada fungsi penguat moral, di mana pengungkapan rasa syukur mendorong para pemberi kebaikan untuk berperilaku prososial kembali di masa mendatang. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kebersyukuran. Di sini ada 5 aspek dari kebersyukuran. Yang pertama ada sense of abundance. Aspek ini merujuk pada kemampuan individu untuk merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Contoh dari aspek ini adalah individu merasa puas dengan pekerjaan sederhana yang ia miliki, karena individu melihat pekerjaan tersebut sebagai rezeki yang dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Aspek yang kedua adalah appreciation for simple pleasure, di mana aspek ini syukur tampak dari kemampuan menikmati dan menghargai kesenangan kecil dalam hidup. Contoh aspek ini yaitu merasa bersyukur hanya karena dapat menikmati teh atau kopi di pagi hari. Aspek ketiga adalah appreciation of others. Aspek ini menunjukkan bahwa bagaimana individu bisa menghargai kontribusi dan kebaikan orang lain. Contohnya yaitu seorang mahasiswa berterima kasih kepada dosennya karena telah membantu dia memahami materi yang sulit. Aspek yang keempat adalah fokus on what one has. Aspek ini menunjukkan bahwa individu yang bersyukur dapat dipahami pada aset, kekuatan, dan keberkahan yang ada, bukan pada kekurangan atau kegagalan. Contohnya yaitu individu yang tetap merasa bersyukur meskipun gaji yang dihasilkan itu tidak besar, karena individu tersebut masih memiliki kesehatan, keluarga, dan teman yang mendukungnya. Aspek yang kelima atau yang terakhir adalah expression of gratitude, di mana pada aspek ini syukur tidak hanya bisa dirasakan, namun dapat diekspresikan dalam bentuk ucapan, tindakan, maupun doa. Contoh dari aspek ini adalah menulis catatan bersyukur setiap hari tentang hal positif yang terjadi pada hari tersebut. Kelima aspek tersebut saling berkaitan. Perasaan cukup membuat individu lebih mudah menghargai hal sederhana. Kesadaran akan kebaikan orang lain memperkuat fokus pada apa yang dimiliki, dan pada akhirnya rasa syukur dapat diekspresikan dalam perilaku nyata. Penjelasan selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kebersyukuran. Di sini ada 3 faktor. Yang pertama adalah faktor personal atau internal yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, kepribadian. Gratitude berhubungan dengan trait kepribadian tertentu seperti orang dengan tingkat agreeableness dan extraversion, cenderung lebih mudah bersyukur. Faktor yang kedua adalah orientasi religius dan spiritualitas, di mana religiusitas berperan besar dalam menumbuhkan gratitude. Yang ketiga adalah kesehatan mental dan emosi positif, yang menegaskan bahwa hubungan positif antara gratitude, well-being, dan life satisfaction, yaitu orang dengan tingkat kebahagiaan, optimisme, dan kepuasan hidup yang lebih tinggi cenderung memiliki rasa syukur yang lebih besar. Yang keempat adalah mindset dan perspektif hidup. Individu dengan growth mindset lebih mudah menemukan alasan untuk bersyukur, bahkan dalam kesulitannya. Adapun faktor kedua yaitu faktor sosial yang terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kualitas hubungan interpersonal yang menunjukkan bahwa gratitude memperkuat ikatan sosial dan sebaliknya. Yang kedua adalah budaya.
di mana variasi budaya terhadap ekspresi gratitude, contohnya misal di budaya kolektivitas, cenderung menekankan syukur sebagai norma sosial. Selain itu, pandangan lain seperti pada budaya individualis juga memupuk syukur, tetapi dalam bentuk personal atau lebih private. Faktor yang ketiga adalah faktor situasional atau kontekstual yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah peristiwa kehidupan, di mana pengalaman negatif bisa memicu syukur ketika dipandang secara reflektif. Yang kedua adalah kesadaran atau mindfulness. Terdapat hubungan positif antara mindfulness dan gratitude di mana latihan kesadaran membuat seseorang lebih peka terhadap hal-hal positif yang patut disyukuri. Yang ketiga adalah konteks ekonomi dan sosial, di mana individu dengan stabilitas ekonomi lebih mudah bersyukur untuk hal-hal non-material. Mereka yang hidup dalam keterbatasan juga itu dapat mengembangkan rasa syukur yang mendalam sebagai strategi coping. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai penelitian terkait dengan kebersyukuran. Di sini ada 3 penelitian. Yang pertama, pada penelitian Komarudin, Bukhari, Karim, Haki, dan Yuliha tahun 2022 yang berjudul Examining Social Support, Spirituality, Gratitude, and Their Association with Happiness/Stroke Self-Acceptance. Di sini memperoleh hasil bahwa penerimaan diri secara signifikan bertindak sebagai variabel mediasi dalam kaitannya dengan pengaruh dukungan sosial, kebersyukuran, dan spiritualitas terhadap kebahagiaan. Konteks kebersyukuran dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan apresiasi individu terhadap bantuan dan perbuatan baik orang lain. Kebersyukuran memiliki hubungan dan pengaruh terkuat terhadap kebahagiaan dan juga berkontribusi pada penerimaan diri. Pada penelitian kedua, yaitu penelitian Sabira dan Uyun tahun 2023 yang berjudul Harga Diri dan Kebersyukuran sebagai Prediktor Citra Tubuh pada Remaja Perempuan Penggemar K-pop, pada penelitian ini memperoleh hasil bahwa harga diri dan kebersyukuran secara bersama-sama mampu memprediksi citra tubuh pada remaja perempuan penggemar K-pop. Tidak hanya secara bersama-sama, harga diri dan kebersyukuran juga secara parsial dapat memprediksi citra tubuh remaja perempuan tersebut. Konteks kebersyukuran dalam penelitian ini yaitu bentuk perasaan positif, bahagia, bersyukur, dan terima kasih individu akan segala sesuatu yang dimilikinya. Kebersyukuran dianggap sebagai konstruk yang paling relevan dalam menjelaskan citra tubuh pada individu karena dapat berkontribusi sekaligus menjadi prediktor, khususnya pada subjek dalam penelitian ini yaitu remaja perempuan penggemar K-pop. Adapun penelitian ketiga yaitu yang dilakukan oleh Fahmi, Mutia Alfarisi, Wangsa Dikrama, dan Widya Semara tahun 2019 dengan judul Kebersyukuran dan Burnout pada Guru Sekolah Dasar di Yogyakarta, yang menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara kebersyukuran dan burnout pada guru sekolah dasar. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa guru yang memiliki tingkat kebersyukuran tinggi cenderung mengalami burnout yang lebih rendah. Analisis lebih lanjut memperlihatkan bahwa aspek intensity dalam kebersyukuran memiliki hubungan paling kuat dengan burnout dibandingkan dengan aspek kebersyukuran lainnya. Temuan mengindikasi bahwa kebersyukuran berperan penting dalam menjaga stabilitas emosi guru, membantu mereka berfokus pada pengalaman positif, serta meminimalkan dampak stres kerja yang berlarut-larut. Dengan demikian, kebersyukuran dapat berfungsi sebagai faktor protektif yang menurunkan resiko burnout pada guru sekolah dasar. Cukup sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Selanjutnya kita akan mendalami salah satu topik yang sering dianggap abstrak, namun justru menjadi inti dari psikologi positif, yaitu wisdom atau kebijaksanaan. Kebijaksanaan sering dipahami hanya sebagai pengalaman hidup atau pengetahuan hidup yang banyak. Tapi dalam kajian psikologi modern, wisdom adalah konstruksi ilmiah yang kompleks, yang bisa kita ukur, bisa diteliti, dan juga bisa dilatih. Mari kita mulai dari 3 tokoh kunci, yaitu yang pertama ada Baltes dan Staudinger di tahun 2000 menyebutkan bahwa wisdom sebagai expert knowledge system tentang pragmatis kehidupan. Jadi orang bijak bukan hanya sekadar tahu, tapi paham bagaimana menjalani hidup, bagaimana merencanakan, menyelesaikan konflik, hingga menerima keterbatasan. Selanjutnya ada Sternberg di tahun 1998
Melalui balance theory of wisdom, menekankan kemampuan menyeimbangkan kepentingan pribadi, kepentingan orang lain, dan kepentingan masyarakat luas dengan dasar nilai etis untuk kebaikan bersama. Selanjutnya ada Ardern di tahun 2003, memperdalamnya melalui three-dimensional wisdom model, yaitu yang pertama ada kognitif, pengetahuan mendalam tentang kehidupan, yang kedua ada reflektif, kemampuan merefleksi, melihat dari berbagai perspektif, mengatasi bias diri, dan yang terakhir ada afektif atau emosional tentang empati, kasih sayang, dan toleransi. Semua teori ini sepakat bahwa kebijaksanaan bukan hanya soal IQ atau kepintaran, melainkan integrasi antara pengetahuan, refleksi, dan nilai moral. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek dan faktor kebijaksanaan. Dari teori yang berkembang, kita bisa mengidentifikasi 4 aspek penting kebijaksanaan. Yang pertama ada kognitif, yaitu pemahaman kompleks dan pengetahuan pragmatis. Yang kedua ada reflektif, kesadaran diri dan keterbukaan pada perspektif baru. Yang ketiga ada afektif atau emosional, yaitu empati, kasih sayang, dan toleransi. Dan yang keempat ada moral atau etis, yaitu orientasi pada kebaikan bersama, bukan hanya kepentingan diri. Jadi, seseorang yang benar-benar bijak adalah mereka yang bisa menghubungkan kepala, hati, dan moral dalam setiap keputusannya. Selanjutnya, faktor-faktor yang membentuk kebijaksanaan ini, kita mengetahui bersama bahwa wisdom tidak muncul tiba-tiba, tetapi dibentuk oleh berbagai faktor. Yang pertama, ada faktor pengalaman hidup, yaitu terutama pengalaman sulit, krisis, dan penderitaan yang jika direfleksikan dengan baik melahirkan kebijaksanaan. Yang kedua ada kepribadian, keterbukaan terhadap pengalaman baru, kerendahan hati, dan regulasi emosi. Ketiga, pendidikan dan refleksi, membekali kita dengan alat berpikir kritis sekaligus kesadaran diri. Dan yang keempat, konteks sosial budaya, yaitu nilai budaya seringkali memberi arah bagaimana kebijaksanaan dimaknai dan dipraktikkan. Sehingga bijak tidak hanya dari lahir, melainkan sesuatu yang bisa dipelajari, diasah, dan ditumbuhkan. Selanjutnya, tentang kebijaksanaan dan kesejahteraan. Mengapa kebijaksanaan penting dalam psikologi positif? Karena penelitian konsisten menunjukkan keterkaitannya dengan well-being atau kesejahteraan. Nah, dari penelitian Intani dan Indati di tahun 2019 menemukan bahwa kebijaksanaan tinggi berkolerasi dengan kepuasan hidup dan kebahagiaan lebih besar pada dewasa awal. Selanjutnya, dari penelitian Sanwarna dan Stetkiewicz, Lewandowicz di tahun 2023 menyatakan bahwa pada lansia kebijaksanaan berhubungan dengan perilaku hidup sehat. Dan yang ketiga, dari penelitian Sahrani dan Humsi di tahun 2025 menyatakan bahwa pada mahasiswa dengan impostor syndrome, kebijaksanaan terutama melalui resiliensi membantu mereka menerima keterbatasan dan mengelola emosi negatif. Artinya, semakin bijak seseorang, semakin besar peluangnya untuk hidup lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih bermakna. Kebijaksanaan adalah seni sekaligus ilmu. Seni karena ia melibatkan intuisi, empati, dan moral. Ilmu karena ia bisa dikaji, diukur, bahkan dilatih. Dan pada akhirnya, kebijaksanaan bukan hanya soal mengetahui apa yang benar, melainkan berani melakukan yang benar dengan penuh empati dan refleksi. Mungkin cukup sekian yang dapat dipresentasikan oleh kelompok kami dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.